Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bismillah, mari kita lanjutkan ngaji filsafat kita. Malam ini sesi yang terakhir untuk para pujangga. Nanti pada saatnya kita akan bikin lagi para pujangga yang lain. Kalau terus-terusan di para pujangga, saya khawatir kamu cara mikir beda nanti. Ya, minggu depan kita ke barat aja lah sebentar. Terlalu lama di timur tidak enak. Ya, main perasaan terus. Besok kita ke barat. Saya tidak tahu, cuma saya pingin sesi barat minggu depan temanya adalah para filosof perempuan. Ya, jarang orang bahas filosof perempuan. Jadi pokoknya kita cari tema yang jarang-jarang disenggol orang. Bayangan saya paling tidak ada 4 orang yang harus kita omongkan. Barat loh ya, nanti di timur ada lagi yang perempuan. Kita perempuan barat aja dulu. Hannah Arendt, pacarnya Heidegger. Ya, pacar selingkuhannya Heidegger. Terus Simone de Beauvoir, teman kumpul kebonya Sartre. Karena memang tidak kawin kumpul kebo. Terus Ayn Rand, bukan Ayn Takmir. Ayn Rand ini perempuan kalau di barat, terkenal dengan objektivismenya. Dan yang terakhir mungkin Julia Kristeva, agak dikenal dengan filsafatnya tentang seks. Ya minggu depan ya sekali-sekali, biar nggak terlalu lama ngomong tentang yang gaib-gaib, yang hantu-hantu kayak timur. Oke, cuma malam ini kita ketemu dengan beliau Ronggo Warsito, tokoh besar pujangga yang memang gelarnya asli pujangga. Kalau sesi kita sesi para pujangga yang memang namanya asli pujangga ya Ronggo Warsito. Pujangga itu kan istilah di bahasa Indonesia. Aslinya bujangga. Bujangga itu ular. Jadi ulo. Saya tidak tahu kok pujangga ulo, tapi ular itu konotasinya adalah cerdik sebenarnya zaman dulu. Makanya bahkan pengobatan pun simbolnya juga ular kan. Medis itu pakai ular. Jadi simbol kecerdikan itu ular. Saya tidak tahu, mungkin ada banyak mitos yang cerita tentang bagaimana cerdiknya, bagaimana dahsyatnya makhluk yang namanya ular. Di Cina bahkan ular itu punya banyak sekali mitos. Termasuk yang kalian paling kenal itu tentang naga. Itu kan juga jenisnya ular. Ada salah satu syair, saya lupa miliknya Ronggo Warsito apa enggak, tapi pinternya ular itu antara lain bahwa dia tidak punya tulang, tapi kepalanya bisa berdiri. Oh, itu maknanya dalam. Kamu artikan sendiri. Cari. Loh iya kan, ular itu kan tidak ada tulangnya, tapi kepalanya bisa berdiri, bisa. Oh, itu filosofinya beda itu. Oke. Tokoh kita malam hari ini adalah beliau Ronggo Warsito. Ronggo Warsito ini kalau di Jawa biasanya disebut pujangga penutup.
Sama kayak Nabi Khotamul Anbiya, dia Khotamul Bujangga. Kalau di Jawa ya memang dia digelari itu penutupnya para pujangga. Memang lahir dari keluarga pujangga, khususnya yang dari jalur ayahnya. Jadi dia ini keturunan Pajang sekaligus keturunan Demak. Ayahnya kalau ditarik garis keturunannya ketemunya Sultan Hadiwijoyo lewat jalur Pangeran Benowo. Kalau ibunya nanti ketemunya Sultan Bintoro Demak. Dia juga keturunan keempat atau 5 Yosodipuro II. Yosodipuro ini salah seorang pujangga puncak dalam tradisi kejawen. Jadi memang lahir dari kasta pujangga. Ronggowarsito ini masa kecilnya bernama Bagus Burhan. Jadi ya di beberapa teks kadang ditransliterasi jadi Bagus Burham pakai M. Tapi kalau dilihat dari tata bahasanya mungkin yang bisa diartikan Bagus Burhan. Cuma mungkin kadang-kadang lidahnya orang Jawa kan memang begitu. Burhan jadi Burham. Dan ya nanti lengkapnya kan sebenarnya Ronggowarsito itu kan memang gelar. Lengkapnya kan Raden Ngabei Ronggowarsito. Raden ini kalau dalam tradisi Solo ya keturunannya bangsawan. Sampai level 4 itu masih bisa pakai Raden. Tapi kalau sudah keturunan kelima dan seterusnya mungkin tidak. Kalau Ngabei itu menunjukkan dia kelompok sepuh, gelar belakangan pasti. Kalau orang sudah tua, sudah belakangan biasanya Ngabei. Tapi sebelumnya pasti dia pakai gelar yang lain. Kalau Ronggo itu semacam senopati perang, panglima perang, pangkat lah. Salah satu pangkat kemiliteran itu Ronggo. Makanya dulu tempatnya para senopati biasanya desanya disebut Keranggan. Tempatnya para panglima, para senopati. Kalau Warsito itu ajaran. Ronggowarsito berarti dia panglimanya ilmu, panglimanya pengetahuan. Gelarnya Ronggowarsito. Yang kita bahas pagi ini sebenarnya Ronggowarsito 3. Nanti kakeknya Ronggowarsito 2, nanti ada lagi buyutnya Ronggowarsito 1. Jadi dia ini level 3. Ini kan sama kayak di Barat itu kan biasanya kalau anaknya pakai junior. Nah, kamu besok juga gitu boleh. Kalau bingung nyari nama anaknya dibikin sama aja. Namanya Abdul ya Abdul kedua. Nah, enggak apa-apa. Abdul junior kayak. Cuma ini gelar Ronggowarsito tidak bisa dibikin sendiri karena dia dianugerahi. Kakeknya dan ayahnya termasuk anggotanya Pangeran Diponegoro waktu perang melawan Belanda. Bahkan nanti ayahnya termasuk yang tewas di penjaranya Belanda karena disiksa. Ini nanti yang melahirkan beberapa intrik. Termasuk terakhir nanti belakangan dicurigai juga sebenarnya Ronggowarsito juga tewasnya karena dieksekusi. Meskipun masih misterius sampai hari ini. Bagus Burhan itu sejak kecil sebenarnya nakalnya luar biasa. Ceritanya agak mirip-mirip Sunan Kalijogo. Sukanya judi, sabung ayam. Jadi kalau sekarang mungkin agak langka ya. Kalau nakal-nakalnya sekarang mungkin bukan judi, tapi main game online itu. Terus ya kan biasanya itu kalau hari ini main game online. Kalau sabung ayam yang tidak ada. Paling apes kan narkoba kamu hari ini. Itu nakalnya zaman itu, sukanya judi sabung ayam. Kalau hari ini yang judi kan paling togel kan hari ini.
Saya tidak tahu masih apa kenal generasimu togel ya. Generasi di atasmu masih banyak yang maniak togel. Itu sehingga oleh ayahnya nanti dikirimkan ke pesantren di Ponorogo. Kiainya namanya Kiai Imam Besari. Kiai Imam Besari ini masih menantunya Pakubuwono kedua. Pondoknya namanya Pondok Gebang Tinatar. Sekarang sudah nggak ada, tinggal masjidnya. Kalian boleh kalau mau ke Ponorogo sekitar ke selatan sekitar 10 kilo, masjidnya masih ada, Mas. Masjidnya sangat mirip Masjid Demak, cuma lebih muda, lebih tua Masjid Demak. Gayanya agak mirip. Nggak ada pakunya untuk nyambung kayu-kayu di atas itu ya pakai kayu aja, pakai tatal. Yang alumni sana yang saya ingat selain Ronggo Warsito itu Cokro Aminoto. Itu juga alumni sana belakangan. Dan jangan salah, kalau ditelusuri secara silsilah nanti banyak sekali kiai-kiai yang sebenarnya masih keturunan dari Kiai Imam Besari, termasuk Gontor, Tebu Ireng, dan beberapa pondok besar yang ada di Jawa. Dan kesanalah Ronggo Warsito berguru dengan dikawal oleh seorang pengasuhnya namanya Ki Tanujoyo. Ki Tanujoyo ini khusus tugasnya adalah mengawal Ronggo Warsito biar nggak nakal, termasuk waktu ke pondok. Sayangnya ndak kerasan di pondok karena sudah terbiasa seneng-seneng. Akhirnya melarikan diri dari pondok, sama pemomongnya juga. Jadi tidak enak kan pondok itu, tidak biasa gitu. Terus dia lari di pondok, bahkan diceritakan sampai ke Madiun. Madiun berarti dia agak lari ke utara. Cuma di sana kelaparan. Kalau dalam ceritanya, karena dia tidak punya apa-apa, sampai hutan-hutan lari, kelaparan di jalan. Terus Kiai Imam Besari mimpi bahwa Ponorogo dan Madiun akan terancam kelaparan kalau muridnya ini nggak diselamatkan. Katanya gitu dibabat, terus dicari, akhirnya ketemu, dibawa pulang ke pondok, disuruh nyantri lagi, tapi ya tetap males, tetap nggak cocok ngaji model pesantren. Akhirnya dimarahi habis-habisan oleh Kiai Imam Besari sampai dia tersinggung. Itu titik balik sudah. Orang biasanya kalau sudah kesenggol, tersinggung, itu baru dia mulai marah, ingin balas dendam. Ketika dia tersinggung itu, ya kalau bahasa sekarang, emangnya saya tidak bisa pinter kayak kiai, bangsanya kayak gitu. Dan akhirnya dia dimulailah fase tirakatannya Ronggo Warsito, Bagus Burhan. Dan saya bilang tadi mirip Sunan Kalijogo. Waktu dia menetapkan hati untuk tirakat, dia melakukan puasa 40 hari. Ada cerita sambil kungkum, ada yang bilang tidak sambil kungkum sih, tapi di atas sungai, di atas bambu. Jadi bambu satu, dia di atas itu. Tidak makan, tidak tidur, makan sehari untuk buka puasa hanya pakai, kalau dibabat ceritanya hanya pakai pisang kluthuk, gedang kluthuk. Itu kan gedang yang paling menjengkelkan kalau dimakan, karena isinya banyak kan itu tadi. Jadi sehari hanya makan itu satu selama 40 hari. Jadi puasa dan tirakatan di situ. Sampai kemudian kalau bahasanya orang Jawa dapat wahyu. Jadi wahyu itu tidak cuma keraton, tapi juga wahyu kewaskitaan, wahyu kependetaan, wahyu keulamaan. Konon ceritanya di hari terakhir malam 40, waktu dia ingin menyelesaikan tirakatnya, dari makan pisang sekarang makan nasi yang pertama kali, kendilnya yang dipakai untuk nasi tiba-tiba kejatuhan cahaya. Dan tiba-tiba di dalam kendil itu ada ikan wader yang sudah matang dan siap dimakan. Ya, itu dibabatnya begitu. Dan begitu dia makan ikan wader itu titik balik. Kalau Buddha itulah, disitulah pencerahan.
pikirannya terbuka, kesolehannya terbuka, dan belajar tidak lama terus dia jadi asistennya Kiai Hasan Besari. Dan kemana-mana jadi wakil dakwahnya. Oleh Kiai Hasan Besari namanya diganti dari Bagus Burhan dipanggil Mas Ilham. Ada yang namanya Ilham nggak di sini? Ya, karena dia dapat ilham. Setelah itu, setelah dianggap sudah cukup mondoknya, pulang lagi ke ayahnya dan berguru pada kakeknya sastra. Karena memang kakek dan paman-pamannya kan ahli sastra semua. Tidak lupa nanti dia diangkat sebagai murid sekaligus anak angkat oleh adiknya Pakubuwono keempat. Dari, saya lupa namanya, tapi dari beliaulah ini nanti dia diajari ilmu kanuragan, ketangguhan jasmani, ketangguhan rohani. Jadi dapat ilmu sastra, dapat ilmu kanuragan, dan tadi dari Kiai Imam Besari dia dapat banyak sekali ajaran Islam. Dan dari situlah nanti terbentuk cara dia berpikir. Nah, yang khas itu karir politiknya. Puncak karirnya Ronggo Warsito itu zaman Pakubuwono ke-7. Puncaknya, hampir semua karya besarnya ditulis di era Pakubuwono ke-7. Dan mulai surutnya karirnya di era Pakubuwono ke-9. Pakubuwono ke-9 ini tidak terlalu suka sama Ronggo Warsito, karena dia curiga Pakubuwono ke-9 ini ayahnya itu Pakubuwono ke-6. Ayahnya itu ditangkap oleh Belanda, diasingkan ke Ambon karena dianggap kaki tangannya Pangeran Diponegoro. Sebelum ayahnya ditangkap, yang ditangkap duluan itu ayahnya Ronggo Warsito. Nah, ayahnya Ronggo Warsito ini disiksa habis-habisan, disuruh cerita siapa saja yang jadi kaki tangannya Pangeran Diponegoro. Dalam cerita sebenarnya dia tidak cerita, cuma Belanda memang memfitnah bahwa yang cerita Pakubuwono 6 terlibat dengan Pangeran Diponegoro itu ayahnya Ronggo Warsito. Dan Pakubuwono 9 percaya itu, sehingga zaman Pakubuwono 9 ini Ronggo Warsito habis-habisan disisihkan, didiskriminasi. Kalau dalam cerita Babat itu ada cerita satu ketika saking marahnya, dan ini yang bikin Ronggo Warsito prihatin luar biasa, mungkin juga tersinggung luar biasa, waktu ada pisauanan itu Ronggo Warsito dilempar pakai kotak kecil, saya tidak tahu kotak apa, pokoknya ada kotak kecil, peti kecil dilemparkan ke wajahnya. Itu karena dia tidak suka. Sampai terakhir di Serat Sabdo Jati itu Ronggo Warsito meramalkan mungkin umurku tidak lama lagi. Dan ini yang kontroversi. Di serat itu terakhir ada ramalan yang pas sekali dan luar biasa. 8 hari lagi aku akan meninggal. Siang hari, pokoknya dia jamnya, harinya bisa pas. Dan ini kontroversi, ada yang bilang itu ditambahin orang belakangan, ada yang bilang ya memang Ronggo Warsito itu bisa membaca ke depan, ada yang bilang ya itu mungkin karena Ronggo Warsito ngerti ada konspirasi yang akan mengeksekusi dirinya. Jadi Belanda sama Pakubuwono sudah kong kali kong, sudah merencanakan bahwa tanggal sekian, jam sekian Ronggo Warsito akan dieksekusi, dan dia tahu itu. Sehingga Ronggo Warsito akhirnya meninggal, dan meninggalnya misterius. Entah meninggal karena sakit, karena apa, orang taunya bahwa dia bisa meramal kapan saat dia meninggal. Dan itu salah satu misterinya Ronggo Warsito. Nah, itu sejarahnya. Itu baru dongengnya. Kita kan nggak sibuk dengan dongengnya. Pikiran-pikirannya Ronggo Warsito nanti kita lihat ya. Karena saya tidak tahu ini berapa persen yang Jawa, berapa persen yang luar Jawa. Tapi jangan khawatir nanti, syairnya tak terjemah ke bahasa Indonesia.
Iya. Dan jangan berharap saya nyanyi nembang ya. Iya. Daripada kamu tidak kerasan nanti dengar suara saya, mending aku rasa nyanyi. Itu jatahnya Pak Herman nanti. Oke, seratnya mungkin beberapa sudah teman-teman baca. Cuma bagi saya, bagi banyak orang, Ronggowarsito itu daya ramalnya luar biasa. Hanya saja kalau kita hanya berhenti di Ronggowarsito sebagai seorang tukang ramal, kita akan mereduksi sangat banyak pikiran-pikirannya. Maka bolehlah mungkin di antara kedahsyatannya seorang Ronggowarsito adalah kemampuan daya ramalnya, tapi di balik itu ada visi luar biasa. Ada visi kemanusiaan, ada visi kebatinan, ada visi kejawaan yang luar biasa. Itu Ronggowarsito. Bahkan di zaman dia hidup ada beberapa orang Belanda yang jadi muridnya, berguru pada Ronggowarsito karena kagum pada kemampuannya. Oke, bismillah, kita mulai karena ngaji filsafat, kita belajar filsafatnya. Oke, kayak kemarin ya, Inayat Khan, kita masuknya pakai keyword passwordnya. Untuk paham Ronggowarsito, sebenarnya keywordnya bagi saya ada 3 hal. Yang pertama, kewaskitaan, kesatuan dan laku. Dan yang ketiga, perputaran nasib, atau kalau di Jawa disebut cokro manggilingan. Jadi ini khas. Kewaskitaan itu tidak perlu diragukan lagi. Ronggowarsito itu orang yang waskito. Waskito itu sebenarnya bisa ada beberapa klasifikasi. Orang yang wawasannya sangat luas itu bisa waskito. Waskito itu ngerti apa yang terjadi besok. Misalnya kalau dilihat dari hawanya kayak gini, mungkin 3 jam lagi hujan akan turun. Itu tidak dari ilham, tapi kalau di Jawa namanya ilmu titen. Jadi kewaskitaan itu tidak harus kamu dapat wahyu atau ilham. Kayak temenmu berdua sama pacarnya masuk hotel. Terus kamu bilang, itu paling sebentar lagi hamil itu mesti. Nah, itu bukan karena kalian waskito kan itu. Itu yo. Jadi kewaskitoan itu ndak harus kamu iso maca. Itu kan sama, membaca masa depan. Ora suwe mesti meteng kuwi. Itu waskito juga kan, tapi tidak karena dapat ilham. Kalau orang Jawa ada dimensi waskito yang bukan karena laku, namanya ilmu titen. Kayak kamu punya teori, sumuk banget ya ini, mesti mau hujan. Itu ilmu titen. Biasanya begitu. Meskipun ya nggak mesti hujan, kadang-kadang dapat sumuknya aja. Hujannya enggak. Nah, itu waskito. Kalau bahasa Inggrisnya biasanya disebut clairvoyance. Clair itu clear, jelas. Voyant itu penglihatan. Jadi dapat penglihatan yang jelas. Nah, bagi orang-orang tertentu memang bisa membaca masa depan. Meskipun kadang-kadang wujudnya hanya isyarat-isyarat. Isyarat itu yang dia terjemahkan. Jadi itu kewaskitoan. Yang kedua, ciri khasnya Ronggowarsito adalah kesatuan. Nanti ini bahkan puncak ajaran ketuhanannya agak mirip dengan Hamzah Fansuri dan kawan-kawan. Wahdatul wujud. Dan yang kedua, laku. Jadi dimensi pengetahuan itu hanya berguna kalau berdasarkan kesatuan dan laku. Laku itu dijalankannya, kesatuan itu tujuan akhirnya. Jadi kalian punya ilmu apapun tidak ada gunanya kalau tidak dijalankan dan kalau tujuannya bukan Tuhan, bukan Allah. Belajar ilmu apapun, apakah itu fisika, matematika, biologi, apalagi filsafat, tafsir, dakwah, tarbiyah, dan macam-macam. Jadi harus ada dimensi lakunya. Dimensi laku itu berarti ada dampak praksisnya. Tidak sekedar teori.
Gak ada gunanya numpuk pengetahuan di kepala yang gak relevan dengan hidupmu sehari-hari. Buat apa? Segala yang mubadir itu temennya setan, termasuk ilmu yang mubadir. Maka ilmumu gak boleh mubadir. Gak ada gunanya kalian apal kitab, apal hadis, bahkan apal Quran, kalau perilakumu gak mencerminkan yang kamu apalkan. Maka katanya orang Jawa, ngelmu itu kelakone ganti laku. Harus ada lakunya. Dan laku itu tidak ada gunanya kalau tujuan akhirnya bukan Allah, bukan Tuhan. Jadi ilmu apapun yang kita miliki harusnya bisa bikin kita semakin dekat sama Allah. Kalau tidak, ada yang tidak beres. Dan itu prinsip kalau di semua ajaran kebatinan, termasuk Ronggowarsito, termasuk ajaran tasawuf. Jadi keyword kedua, kesatuan dan laku. Keyword ketiga, cokro manggilingan. Cokro manggilingan itu biasanya gambarnya roda. Di Jogja ada taman bermain yang baru itu, yang Sindupak itu, yang biang lala besar itu kan namanya cokro manggilingan. Mentang-mentang ada di Jogja. Jadi cokro manggilingan itu bahwa hidup itu berputar. Hidup itu kadang di atas, kadang di bawah. Filosofinya kayak roda. Tidak ada kesenangan yang abadi, tidak ada kesedihan yang abadi. Kalau dalam bahasa Islam, hidup itu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Muter, tidak statis. Maka kamu tidak boleh putus asa kalau pas kalah, juga tidak boleh euforia menang-menangan seolah-olah dunia milikmu kalau kamu pas menang. Hidup itu seperti orang pingsut itu tos-tosan. Jempol menang kalau lawan orang, tapi orang kalah. Orang menang kalau lawan kelingking tapi menang kalau lawan gajah, terus jadi muter. Jadi innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mahasiswa takut pada dosen, dosen takut pada rektor, rektor takut pada menteri, menteri takut pada presiden, presiden takut pada mahasiswa. Nah, itu muter. Nah, ya kan? Loh, itu kan cokro manggilingan namanya muter. Oh, presiden kan takut sama mahasiswa, di demo bisa turun dia. Nah, cuma mahasiswanya takut sama dosen, dosennya takut sama rektornya, rektor takutnya sama menteri, menteri takut sama presiden. Nah, presidennya takut sama mahasiswa, jadi muter. Itu cokro manggilingan namanya. Nanti kalau menurut tokoh Jawa yang lain, Ki Ageng Suryo Mentaram, orang kalau ingin menaklukkan cokro manggilingan, syaratnya satu, dia harus bisa tiwikromo, triwikromo. Triwikromo itu menguasai tiga dimensi. Yang pertama masa kini, yang kedua masa lalu, dan yang ketiga masa depan. Maksudnya apa? Yang kamu alami sekarang itu akibat dari masa lalu. Kalau ingin menguasai masa depan, ya masa kinimu harus bagus. Nanti dampaknya di masa depan bagus. Jadi kuasai tiga ini. Kalau masa kini pingin enak, masa lalunya harus bagus. Kalau masa depan pingin enak, masa kininya harus bagus. Itu namanya triwikromo. Kalau di wayang, orang yang bisa melakukan triwikromo itu dia akan jadi maharaksasa. Tidak ada yang bisa mengalahkan. Kayak ceritanya Krishna itu kan. Krishna itu kan waktu mau perang Bharata Yuddha, dia dilecehkan oleh Duryodhana dan kawan-kawan, akhirnya marah, keluar ke alun-alun. Kalau di Jawa Tiwikromo, dia jadi raksasa besar luar biasa, tidak ada yang bisa menaklukkan. Satu-satunya yang bisa menaklukkan nanti kalau di wayang Bathara Narada. Narada itu asistennya dewa yang dia turun terus mengingatkan, Krishna, tugasmu bukan itu.
Itu Triwikromo. Jadi orang yang bisa menguasai 3 zaman, dia akan jadi raksasa, tidak ada yang bisa mengalahkan. Kalau kalian memahami Cokro Manggilingan, kalian tidak bisa kalah. Tidak ada yang bisa bikin kalian sedih, tidak ada yang bisa kalian gembira luar biasa. Biasa aja. Senang dan susah itu biasa. Tidak perlu terlalu diambil hati. Wong hidup ini memang kadang di bawah, kadang di atas. Kalau lagi sumpek, oh berarti sekarang sedang di bawah. Kalau lagi seneng, oh berarti sekarang sedang di atas. Asal hati-hati, jangan sampai rodanya rusak. Kalau rodanya rusak, kalau kamu di bawah terus. Tidak bisa muter lagi. Iya, jadi roda rusak itu apa? Berarti harmoni alam sudah rusak. Manusia nggak bisa lagi memayu hayuning bawono. Kalau yang jahat-jahat kok buahnya enak terus, untung terus, itu berarti rodanya rusak. Kalau yang baik-baik dapat jatah sumpek terus, itu berarti rodanya rusak, jalannya nyeleweng. Harus ada yang meluruskan. Oke, cuma jangan takut, di filosofinya kejawen, filosofinya sufi, selalu akan ada orang yang diutus oleh Allah, diperintahkan oleh Allah untuk meluruskan roda, untuk dandani roda. Zaman dulu mungkin nabi-nabi, kalau sekarang mungkin para wali, para ulama. Oke, jadi belajar Ronggo Warsito harus kenal Cokro Manggilingan. Nanti kan Cokro Manggilingan itu ada zaman rusak namanya Kolotido, terus diganti zaman Kolosubo, zaman enak, nanti rusak lagi, ganti lagi. Itu namanya Cokro Manggilingan. Di sebagian besar karyanya logika Cokro Manggilingan yang dipakai oleh Ronggo Warsito. Jadi dia seorang yang wasito, bisa membaca masa depan. Dia orang yang sudah tamat melakukan laku dan mengalami kesatuan dalam hidupnya, dan juga punya filosofi hidup Cokro Manggilingan. Itulah nanti dasar semua pemikirannya Ronggo Warsito. Oke, itu tadi yang tak sebut. Ada di catatan saya ada 4 orang yang sangat berpengaruh terhadap Ronggo Warsito. Yang pertama yang ngomong dia, namanya Ki Tanujoyo. Jangan salah, karena selalu nempel ke Ronggo Warsito, Ronggo Warsito dapat pelajaran banyak tentang cara berpikirnya orang kecil. Jadi itu penting. Jangan salah, karena orang-orang di sekelilingmu itu menentukan caramu berpikir. Karena dia selalu ditempel oleh Ki Tanujoyo, maka Ronggo Warsito termasuk orang yang peka terhadap situasi rakyat kecil. Kalau yang di sekelilingmu orang bangsawan semua, orang besar semua, orang elit semua, susah kalian bisa menangkap apa yang terjadi di masyarakat kecil. Dan itu keuntungannya Ronggo Warsito. Bahkan di beberapa bab ada cerita Ronggo Warsito itu bisa paham bahasanya binatang. Itu sebenarnya metafor luar biasa untuk menunjukkan bahwa dia peka dan paham terhadap bahasa orang kecil, bahasa kasta rendah, bahkan sampai binatang. Itu jasa dia ditempel terus oleh Ki Tanujoyo. Meskipun ada cerita ya, yang ngajari judi, yang ngajari adu jago itu ya Ki Tanujoyo itu. Lah ya ndak apa-apa lah, tapi paling gak kan dia ngerti logikanya orang kecil. Ya. Oke. Terus yang kedua ya Kiai Imam Besari. Ini sufi yang mengajarkan syariat, tarekat, hakikat, termasuk akhlak. Dan kalau tadi Ki Tanujoyo yang nempel ke Ronggo Warsito, kalau dalam kasus Kiai Imam Besari, Ronggo Warsito yang nempel pada Kiai Imam Besari, karena dia asistennya. Di bidang agama, Kiai Imam Besari lah yang berjasa besar. Kalau sastra, ya kakeknya, ya Sodipuro II. Dan tadi yang saya lupa namanya,
Pangeran Haryo Buminoto. Ini yang guru Kanuragannya. Jadi penting juga kalian olahraga, tidak cuma olah jiwa, untuk membangun kepercayaan diri, harga diri juga. Keteguhan hati, keteguhan iman itu mensana in corpore sano. Maka didikannya Pangeran Haryo Buminoto itu bikin seorang Ronggowarsito merasa kukuh, merasa teguh, tidak penakut. Saya tidak tahu anak zaman sekarang apa masih ngerti bangsa-bangsa dunia Kanuragan. Mungkin 1-2 masih ada yang tertarik. Atau mungkin era sekarang Kanuragannya beda. Skillnya bukan lagi skill jurus, tapi skill IT misalnya. Yang tidak bisa IT pontang-panting, itu mungkin Kanuragannya beda. Yang penting kamu punya andalan, biar pede. Karena hidup itu paling tidak 1-2 harus ada yang bisa dibanggakan, baru kepalamu bisa tegak. Kalau nggak punya, bikin. Kalau nggak ada, bikin. Latihan. Latihan apa? Nggak ketang kamu bisa-bisa nyervis laptop apa HP rusak, kan ada kebanggaan. Aku loh bisa nyervis. Nah, kan ada. Paling nggak ada itu. Kalau nggak punya itu, kepalamu nggak bisa tegak. Syukur-syukur banyak keahlianmu. Dan itu lumayan untuk bangun kepercayaan diri. Oke, jadi ini yang mempengaruhi, yang membentuk cara berpikirnya seorang Ronggowarsito. Maka kamu juga kalau ingin jadi orang besar, pinter-pinter nyari orang yang kamu tempel, atau pilihlah siapa yang boleh nempel kamu. Itu akan bentuk dirimu. Jangan sembarangan. Yang sembarangan buat friend biasa aja. Cuma untuk yang dekat dan berpengaruh, pilihlah, sortirlah. Atau kalau kamu sedang tidak dekat padahal itu penting, kejarlah. Kalau di sufi orang disuruh cari mursyid. Jadi kenapa itu untuk membentuk dirimu? Kalau tidak, kamu tidak akan jadi apa-apa. Ya orang besar itu kan ada yang dikejar sendiri, ada yang memang karena nasib. Nah, kalau kita kan kelihatannya kalau nasib kok ya enggak. Ya, jadi berarti kita harus kejar sendiri, kita bikin sendiri. Terus di semua kitab serat kidungnya Ronggowarsito, isinya kalau diklasifikasi itu kadang tentang tradisi dan ritual, kadang tentang toto kromo, toto susilo, etika. Yang ketiga tentang yang gaib, yang supranatural. Dan yang keempat puncaknya adalah ilmu kasampurnan, kebatinan, spiritualitas. Ilmu kasampurnan kadang juga disebut kasunyatan. Kali di sufi ini level-level manunggaling kawula Gusti. Jadi kalau di Jawa itu ilmu ada levelnya. Ada ilmu kanoman, ada ilmu tadi kanuragan, ada ilmu kedunian, keduniaan, ada ilmu kasepuhan, dan puncaknya ini ilmu kasunyatan, kesempurnaan. Ilmu kanoman itu pengetahuan praktis sehari-hari biar kamu bisa hidup, itu namanya ilmu kanoman. Orang harus menguasai ini kalau ingin hidup. Itu kalian juga kan sudah menguasai gimana caranya makan, gimana caranya kawin, gimana, itu kanoman. Harus belajar, jangan sampai tidak bisa kawin. Iya kan, itu ilmu kanoman. Di level atas sedikit ada level kanuragan. Kanuragan ini mengolah daya yang sebenarnya sudah ada di potensi dirimu, tinggal diaktualkan. Apakah itu daya jiwa atau daya jasmani atau daya rohani. Namanya kanuragan. Kalau hari ini yang jasmani ya olahraga lah. Kalau zaman dulu ada aji-ajian mantra dan lain-lain. Terus di atas itu ada ilmu kadunian, ilmu untuk bisa menguasai dunia, nggak sekedar menjalani hidup di dunia. Pertanian, perikanan, dan macam-macamnya itu ilmu keduniaan. Di atas itu ilmu kasepuhan. Kalau ilmu kasepuhan itu kemampuan seseorang untuk
menyelesaikan masalah secara bijaksana, apapun masalahnya. Orang yang sudah bisa melakukan ini biasanya sudah disebut kelompok sepuh atau sesepuh atau bini sepuh. Ilmunya namanya ilmu kasepuhan. Dari sisi moral, ilmu kasepuhan paling tinggi. Tapi dari sisi spiritual, di atas itu ada namanya ilmu kasampurnan, ilmu kasunyatan. Yang tidak semua orang bisa nyampe ke level ini. Hanya orang tertentu yang serius, sungguh-sungguh mau menjalani laku. Kalau kasepuhan kadang-kadang dari pengalaman saja bisa, pengalaman hidup sehari-hari, lama-lama juga pengalaman yang ngumpul, dia jadi bijaksana otomatis. Tapi kalau kasunyatan, kasampurnan, orang harus menjalani laku dulu. Makanya ini termasuk jenis sastra, jenis pengetahuan yang tidak bisa dibabarkan, dijelaskan ke sembarang orang. Seandainya dijelaskan pun, kalau orang memang belum makomnya, paling cuma dihafalkan, tidak bisa dijalani. Kalau di Jawa kadang disebut sastro jendro hayuningrat, ilmu sangkan paraning dumadi. Itu hanya level tertentu yang mampu ke sana. Kayak kita ini mungkin belum makom tapi bisa belajar. Tapi paling banter kita belajar hanya menghafalkan atau memahami teorinya. Begitu dipraktekkan agak berat. Karena memang ini hubungannya sama laku dan kesadaran. Dan itu nanti yang dilakukan oleh Ronggo Warsito. Dia menulis salah satu masterpiece-nya yang luar biasa, yang isinya semacam ensiklopedi kebatinan Jawa. Judulnya Serat Wirid Hidayat Jati. Nanti kita bahas di belakang aja yang Wirid Hidayat Jati karena agak dalam. Kalau nanti waktunya nyampe, kalau enggak ya kita baca aja. Nanti mungkin sesi kapan kita dalami khusus Serat Wirid Hidayat Jati itu. Siapa tahu 1-2 di sini ada yang nyandol besok mau jadi wali. Ya, nah ya kan, paling enggak ngerti teori ini disik, enggak apa-apa, nanti jadi walinya besok. Paling enggak kan wali nikah apa wali murid. Oke. Terus